Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta dimanapun anak-anak berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran fikih ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 2 tentang toharoh atau bersuci. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Mari silakan diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, kita mulai untuk pembelajaran pada bab toharoh. Kita awali dengan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang dasar hukum bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Kita perhatikan di sini ada gambar orang yang muhasabah atau mengingat kesalahan-kesalahannya setelah dia sholat, dia zikir, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang mau bertobat sampai dengan meneteskan air mata. Lalu yang kedua, kita lihat ini ada anak-anak baris untuk bersuci, yaitu menyuci tangan sebelum makan ataupun setelah makan. Kemudian ada anak yang akan melakukan sholat, sebelum dia sholat dia melakukan wudhu terlebih dahulu. Lalu ada anak karena badannya kotor, maka dia mensucikan dirinya dengan mandi. Nah, dari gambar-gambar ini adalah contoh perbuatan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama bertaubat, yang kedua mensucikan diri. Kemudian masuk ke materi, yaitu tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Kenapa kita harus bersuci dari hadas dan najis? Karena syarat ibadah agar diterima oleh Allah adalah badan, pakaian, dan tempat harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Seperti dalam contoh ini anak-anak, ada seorang anak yang sudah siap pergi ke masjid, dia sudah mensucikan dirinya. Kita lihat dari pecinya bersih, mukanya bersinar, badannya juga bersih, pakaiannya, sarungnya, semuanya bersih, nak. Bersih berkilau. Nah, inilah insya Allah yang merupakan syarat bahwa ibadah yang diterima adalah kita harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Baiklah anak-anak, tadi sudah disampaikan bahwa syarat diterimanya ibadah adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, lalu apa toh hadas itu? Apa toh najis itu? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, hadas. Hadas adalah kotoran yang tidak terlihat, tetapi dia menghalangi kita untuk beribadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kalau sedang berhadas, maka dia dilarang untuk beribadah kepada Allah. Contoh, dia dilarang sholat, dia dilarang membaca Al-Quran, dia dilarang untuk ikhram, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini ya, agar kita lebih paham, kita lihat gambar ini nak. Itu ada gambar anak yang selesai membuang hajat atau membuang kotoran. Contoh, anak ini adalah habis pi atau pup. Nah, pada gambar di samping itu anak itu sudah selesai pi atau pup. Dia sudah istinja, nak, sudah cebok. Tetapi walaupun dia sudah istinja atau sudah cebok, tangannya sudah bersih, dia juga sudah membersihkan kotoran, mungkin pakai sabun sehingga badannya sudah wangi, tangannya sudah wangi, nak. Tetapi pertanyaannya, apakah dia sudah boleh sholat? Apakah dia boleh membaca Al-Quran? Belum.
Kenapa belum? Karena dia belum berwudu. Ya. Nah, lalu pertanyaan, mengapa anak itu belum boleh sholat, Yanda? Pertanyaannya kenapa, nak? Iya, karena anak tersebut belum suci dari hadas. Kalau dilihat apakah di badan anak itu, di gambar yang atas dan gambar bawah itu, apakah di badannya ada kelihatan kotorannya? Tidak. Tetapi walaupun tidak kelihatan kotorannya, tapi karena dia berhadas, maka dia belum boleh sholat, nak. Belum boleh baca Quran, nak. Belum boleh ikhram, nak, dan lain sebagainya. Sekali lagi, hadas adalah kotor yang tidak terlihat, tetapi menghalangi kita untuk beribadah, terutama ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam hadas. Hadas itu ada berapa macam, nak? Yaitu hadas ada 2 macam. Nah, hadas apa dan apa? Kita lihat di sini. Yang pertama, hadas kecil. Oh, bukan ukurannya, nak, hadas kecil itu ya, nak, ya. Nah, apa hadas kecil itu? Yaitu hadas kecil adalah hadas yang disebabkan oleh pertama, buang angin atau kentut. Mohon maaf ya, biar gampang ini yang disebutkan kentut, biar gampang dipahami. Yang kedua, disebabkan karena buang air kecil atau pi. Yang ketiga, disebabkan karena buang air besar atau pup. Tidur lelap, menyentuh kemaluan. Nah, jika kita mengalami 5 hal ini, nak, maka kita dinamakan berhadas kecil. Ya, itu namanya berhadas kecil. Loh, Yan, buang air besar kok hadasnya kecil? Iya, karena sama-sama mengeluarkan kotoran. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2, hadas besar. Nah, hadas besar itu apa toh, nak? Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh haid, melahirkan, mimpi basah. Muncul pertanyaan, haid itu apa toh, Yan? Nah, haid itu keluarnya darah kotor dari dalam tubuh seorang wanita yang sudah balik dan sudah dewasa, rutin setiap bulan dan bukan penyakit. Jadi haid itu normal, nak. Maka anak-anak yang putri, anak-anak yang cewek-cewek, besok kalau anak-anak sudah dewasa, besok sudah balik, juga akan mengalami, nak. Jadi pesan Yanda, besok kalau datang bulan jangan takut, itu nggak apa-apa, nak. Itu normal, itu menyehatkan, jadi nggak usah takut. Tapi ingat, kalau datang bulan anak-anak tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, memegang Quran, dan lain sebagainya. Tidak boleh puasa. Kemudian melahirkan ya sudah paham ya, nak, ya, melahirkan. Kemudian mimpi basah. Nah, mimpi basah ini adalah sesuatu yang terjadi pada laki-laki yang sudah dewasa, nak, yang sudah balik. Dia tidur mimpi ngompol. Nah, tapi ngompolnya beda. Kalau ngompol atau pi itu baunya pesing, tapi kalau mimpi basah baunya tidak pesing, tapi baunya tidak enak. Kalau ngompol airnya air encer biasa, kalau mimpi basah airnya lengket. Nah, itu. Nah, kok gitu, Yan? Iya, semua laki-laki yang normal besok akan mengalami. Semua ya akan mengalami. Jadi ingat, kalau perempuan akan mengalami haid atau menstruasi. Kalau laki-laki akan mengalami mimpi basah. Paham, anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah najis. Najis itu apa toh ya? Yuk kita pelajari bersama. Najis adalah kotoran yang terlihat, yang menghalangi kita untuk beribadah juga, nak. Jadi kalau kita lihat ada laki-laki habis pi, habis pup, badannya sudah bersih, tapi kok dia di badannya tidak terlihat sama sekali kotoran, tapi dia belum boleh sholat. Kenapa? Karena masih berhadas. Nah, sekarang najis. Kalau najis itu kotorannya terlihat oleh mata, nah, ya. Contohnya ini kita ya. Contoh dilihat ini. Nah, contoh kotoran hewan, misal kotoran sapi, kan kelihatan toh, nak, kotorannya, itu namanya najis. Yang kedua, kotoran ayam, kelihatan kan, nak, kotorannya? Kelihatan, itulah namanya najis. Yang ketiga, tuh ada orang yang ngompol tuh ya. Nah, air kencing itu juga contoh najis, nak. Semua itu kelihatan. Lanjut.
Nah, macam-macam najis dan contohnya. Kalau tadi hadas itu ada macam-macamnya, najis juga ada contoh, ada macam-macam dan contohnya. Nah, yuk yang pertama kita bahas. Yang pertama ya, najis ada 3 macam. 1. Najis ringan atau disebut mukhaffafah. Kita ulangi, najis ringan atau mukhaffafah. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Maksudnya apa ya? Bayinya itu belum makan apa-apa nak. Hanya minum ASI. Apa itu ASI? Air, susu, ibu. Jadi bayinya belum bisa makan nasi, belum bisa makan roti, pokoknya belum makan apa-apa. Baru minum ASI. Ini contohnya anak ini ya. Bayi ini masih umur berapa bulan ini ya? Ya kira-kira ini umur 5 bulan lah atau ya umur 3 bulan lah inilah. Ya, jadi belum makan apa-apa. Itu namanya najisnya najis ringan atau mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh. Ulangi, najis sedang atau mutawasitoh. Nah, contohnya apa ya Anda? Contohnya ini, kotoran binatang, kotoran manusia, air kencing, masih ada lagi, darah, muntahan, dan masih banyak lagi. Ini contohnya tadi ya. Lalu yang ketiga, najis berat lah, ini yang paling berat. Atau mughaladah. Kita ulangi. Nomor 3, najis berat atau mughaladah. Contohnya apa? Ini contohnya. Air liur anjing, air liur babi, kotoran anjing, kotoran babi. Nah, ini gambarnya. Ya, iya. Maka anak-anak, kalau kita tahu air liur dan kotoran anjing itu najis mughaladah, maka kita berusaha nak, jangan suka bermain anjing atau babi. Nah, oleh karena itu nak, umat Islam diharamkan memakan daging anjing ataupun daging babi. Karena air liur dan kotorannya termasuk najis berat. Pinter. Selanjutnya cara mensucikan. Nah, ini nak. Lah, ada pertanyaan. Yan, kalau aku terkena najis piye yang cara mensucikannya? Baik, perhatikan di sini. Tadi yang pertama najis apa nak? Yang pertama tadi? Nomor 1 apa? Iya, najis ringan atau mukhaffafah. Contohnya apa tadi contohnya? Oh iya, ada adik bayi. Contohnya adalah air pipis adik bayi yang hanya minum ASI. Caranya gimana ya? Cara mensucikannya? Yaitu cara mensucikannya cukup dipercikkan air ke bagian yang terkena najis, terus diusap sampai kering. Nah gitu tok nak. Jadi nggak usah dicuci, nggak usah dipakai mesin cuci, tidak usah dicuci sampai basah terus dikeringkan, nggak usah nak. Contoh, tangan kita terkena najis ya nak ya, maka tangan kita tuh dicipratin pakai air, ciprat, terus diusap pakai tisu boleh, sapu tangan boleh. Nah kalau baju yang sama, baju kita kena air pipis adik bayi tadi, kita cipratin dengan air, ceprit, kemudian diusap pakai tisu. Dah, insya Allah sudah boleh untuk ibadah. Itulah namanya disebut najis ringan. Yang kedua, najis sedang. Maaf ya tulisannya keliru tuh. Najis sedang ya nak ya. Atau astagfirullah. Itu keliru ya nak ya. Najis ringan, najis sedang atau najis mutawasitoh ya nak. Maaf, itu tulisannya keliru. Yang Anda ulangi. Nomor 2, najis sedang atau mutawasitoh. Contohnya tadi ini nak. Kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing manusia. Nah, cara menghilangkannya bagaimana ya Anda? Ini caranya. Dicuci sampai hilang zatnya tuh bentuknya nak. Contoh tangan kita kena kotoran sapi, kan kelihatan hitam atau hijau di tangan kita kan nak. Kita cuci sampai hilang hijaunya. Setelah itu warnanya, setelah itu baunya. Jadi najis sedang atau mutawasitoh itu caranya adalah dicuci sampai hilang zatnya, warnanya, baunya. Selanjutnya nomor 3,
najis berat atau mughaladah. Ini yang paling berat. Nah, kenapa berat? Karena caranya angel mencucikannya. Bagaimana caranya? Yaitu ini. Dicuci 7 kali. Salah satunya pakai air bercampur tanah. Kemudian dibilas sampai bersih. Ingat nak, harus dicampur tanah. Kalau tidak diberi tanah, itu najis, tidak bisa suci. Walaupun sudah hilang bentuknya, hilang warnanya, hilang baunya, tapi kalau belum dikasih tanah, itu najisnya belum suci. Ingat ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan kali ini. Besok kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.